Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Ahmad Taufik, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, dan yang saya cintai kepada teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya selaku moderator pada malam hari ini untuk memulai presentasi pada malam hari ini. Di sini saya selaku moderator ingin menyampaikan bahwa presentasi kali ini bertemakan analisis brand loyalty masyarakat pada sepeda motor Honda di Kota Tangerang. Kelompok kami beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Devi Melani Rahmawati, kemudian ada Aisyah Anissa, kemudian ada Riki Dwi Susanto, setelah itu ada Popon Fauzia, setelah itu ada Ferry, setelah itu ada Yosi, setelah itu ada Indah, setelah itu ada Nurul Hidayah, setelah itu Ahmad Ridwan Kurnianto, dan setelah itu ada Muhammad Arifin. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudari Devi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan. Salah satu sektor industri yang memiliki tingkat pertumbuhan dan persaingan yang cukup tinggi adalah produk sepeda motor. Menurut Indonesian Commercial Intelligence pada tahun 2009 menyatakan industri sepeda motor nasional masih mengalami pertumbuhan tiap tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang murah dan fleksibel. Di tengah persaingan yang cukup tinggi ini, tidak dipungkiri brand loyal atau kepercayaan orang terhadap merek yang menjadi salah satu keberhasilan penjualan. Sebagai contoh, motor dengan merek Honda menguasai pasar saat ini. Sebagai artian, dan loyalty atau loyalitas merek merupakan suatu ukuran ketertarikan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin atau tidaknya seseorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Aisyah Anissa atas pemaparan materinya. Dilanjut saja pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Riki Dwi Susanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Devi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel perayaan penjualan sepeda motor Honda dari tahun 2020 sampai 2021. Main dealer sepeda motor Honda berhasil membuat Honda semakin dominan di Tangerang dengan raihan market share sebesar 67%. Pada periode yang sama, tahun lalu Honda mencatat market share sebesar 60,6%. Secara umum, pasar sepeda motor merek Honda di Tangerang turun 30%. Namun Honda mampu menahan penurunan sampai di angka 26%. Dominasi ini didukung oleh PT AHM selaku pelopor industri sepeda motor Honda yang mengeluarkan produk-produk Honda dengan dukungan semua teknologi, fitur canggih yang bermanfaat, serta dukungan kualitas jaringan Honda dengan standar layanan satu hati. Pada grafik penjualan sepeda motor Honda di samping menunjukkan bahwa pelanggan sepeda motor merek Honda setiap tahunnya bertambah hingga tahun 2021. Dari data di atas yang didapat selanjutnya, kami melakukan pengamatan terhadap sepeda motor merek Honda dan produknya. Dari hasil pengamatan disimpulkan alasan konsumen tetap memilih Honda ada 4 alasan. 1. Di beberapa dealer Honda yang ada di Tangerang, sepeda motor Honda adalah salah satu sepeda motor yang diminati oleh masyarakat Tangerang. Kedua, spesifikasi sepeda motor Honda yang baik di benak pelanggan. 3. Kualitas sepeda motor Honda yang tidak dapat diragukan lagi bagi para pengguna kendaraan bermotor. 4. Layanan pelanggan yang memuaskan dibuktikan dari layanan customer service yang ada di dealer-dealer Tangerang yang baik.
Dengan seiringnya bertambahnya jumlah pengguna sepeda motor Honda yang setiap tahunnya meningkat, kami melakukan penelitian untuk melihat bagaimanakah tingkat brand loyalty konsumen atas merek Honda. Brand loyalty akan diklasifikasikan melalui piramida loyalitas melalui switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking of the brand, dan committed buyer atas sepeda motor merek Honda di Tangerang. Dari uraian di atas, kami selaku penulis tertarik untuk mengetahui brand loyalitas sepeda motor merek Honda atas berbagai usaha yang telah dilakukan guna menciptakan loyalitas merek pada perusahaannya. Maka kami mengambil tugas dengan judul Analisis Brand Loyalty Sepeda Motor Merek Honda di Kota Tangerang. Pengertian merek atau brand. Merek lebih dari sekedar nama dan logo. Mereka juga merupakan janji sebuah organisasi kepada pelanggan untuk memberikan apa yang menjadi prinsip merek tersebut. Tidak hanya dalam hal manfaat fungsional, tapi juga manfaat emosional, ekspresi diri, dan sosial. Merek juga merupakan sebuah hubungan yang berkembang berdasarkan persepsi dan pengalaman yang dimiliki. Peranan dan manfaat merek. Bagi pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan membantu memberi perhatian terhadap produk-produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riki Dwi Susanto atas pemaparan materinya. Dilanjut saja kepada pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Popon Fauzia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan peranan manfaat merek bagi masyarakat. Memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan tempat untuk membelinya. Bagi penjual, memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-masalah yang timbul. Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk. Bagi perusahaan, nama merek memudahkan penjual mengolah pesanan-pesanan dan memperkecil timbulnya permasalahan. Namun, merek dan tanda dagang secara hukum akan melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk. Bagi distributor, memudahkan penanganan produk, mengidentifikasi pendistribusian produk, meminta produk agar berada pada standar mutu tertentu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Popon Fauzia atas pemaparan materinya. Dilanjut saja pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Ferry. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan strategi merek. Dalam strategi branding atau strategi merek merupakan sebuah usaha untuk mengenalkan nilai-nilai bisnis pada konsumen. Hal ini terbagi dalam beberapa aspek, seperti nama, logo, merek, tagline, slogan, hingga ke penggunaan warna khusus. Pada intinya, strategi branding berusaha untuk menyampaikan kekhasan yang dimiliki oleh sebuah bisnis pada target pasarnya. Branding yang paling berhasil adalah ketika satu brand sudah mampu kuat bahkan hingga selalu teringat ke setiap orang. Elemen-elemen brand equity, ekuitas merek. Menurut Darmadi Durianto dan Tony Sitinjak 2004, brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek. Nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Menurut Shimamura 2001, ekuitas merek tidak terjadi dengan sendirinya. Ia ditopang oleh elemen-elemen ekuitas merek yang terdiri dari 1. Kesadaran merek atau brand awareness, 2. Loyalitas merek atau brand loyalty, 3. Persepsi kualitas atau perceived quality, 4. Asosiasi merek atau brand asosiasi, 5. Aset-aset merek berharga lainnya seperti hak paten. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Ferry atas pemaparan materinya. Langsung saja dilanjut kepada pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Indah Rahmat Cahyani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi brand loyalty. Suatu merek sebenarnya memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat penting baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan kualitas. Sebaliknya, bagi produsen, merek dapat membantu loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang loyalitas merek. Loyalitas merek adalah preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. Loyalitas merek adalah sebuah komitmen yang kuat dalam berlangganan atau membeli suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah. Saudari Nurul Hidayah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Devi. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian pengumpulan data. Menurut Sugiono 2008, P401 teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data yang didapat dalam penelitian ini adalah data para pengguna sepeda motor merek Honda di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu pertama observasi. Pengumpulan data melalui observasi dijalankan dengan mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadian-kejadian melalui cara yang terstruktur. Dua, kuesioner, suatu cara pengumpulan data dan penyebaran daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pernyataan tersebut. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nurul Hidayah atas pemaparan materinya. Dilanjut saja pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Yosi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Devi untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Yosi dan saya di sini akan menjelaskan di slide 10. Metode populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2008 halaman 115. Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna sepeda motor merek Honda di Bandar Lampung, yaitu sebanyak 2.429 dari data penjualan. Oleh karena pengguna sepeda motor merek Honda di Bandar Lampung ini yang tidak berjumlah sedikit, maka dilakukan sebuah pengambilan sampel untuk penelitian ini. Sampel. Menurut Sugiono tahun 2008 halaman 116, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua ada populasi,
maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yosi atas pemaparan materinya. Untuk berikutnya adalah kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini mendapatkan bahwa produk motor Honda memiliki brand equity yang kuat di benak pelanggan. Tentunya ini juga berbanding sejajar dengan kualitas dari motor Honda itu sendiri. Saran, brand loyalty pada pengguna masyarakat sepeda motor merek Honda di Tangerang mendapatkan penilaian yang relatif tinggi. Bentuk piramida yang terbalik dan brand equity yang kuat di benak pelanggan. Ya, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kami di sini sebagai pelajar, bukan mengajar. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.